guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kedan-kedan awa, apa kabar? Lagi ngapain kalian? Sehat kalian kan? Banyak rezeki ya kan? Makasih lah ya udah mau mencet video ini. Jumpa lagi kita nih di channel Taka Film. Kali ini aku mau nyerita film yang judulnya Thelma. Sutradaranya Josh Margolin. Film ini dirilis tahun 2024. Film ini tentang kehidupan keluarga, humor, ikatan batin, pertemanan, dan petualangan. Jadi kan ceritanya ada nenek-nenek yang namanya Thelma, umurnya 93 tahun. Kena tipu dia sampai rugi $10.000. Oh, palak lah dia ya kan. Dicarinya lah penipu itu ya kan. Film ini kisah nyata dari kejadian yang dialami neneknya Josh Margolin. Sutradara itulah. Udahlah, biar kalian gak apa kali ya kan. Aku mulai aja lah ceritanya ya. Jadi kan ceritanya waktu sore-sore Thelma ini lagi cakap-cakap sama cucunya, namanya Daniel. Thelma ini umurnya 93 tahun. Dia tinggal sendirian di rumah karena suaminya yang namanya Teddy udah meninggal. Jadi setiap hari Daniel ini disuruh mamanya ngawani Thelma lah, biar nggak kesepian ya kan. Ya sekalian lah ngawasi neneknya. Maklum lah, udah 93 tahun, udah pasti agak-agak pikun ya kan. Tapi nggak mau dia tinggal di panti jompo, sok paten ya kan. Udah agak malam, pulanglah Daniel. Mau pergi dia sama kawannya. Sebelum pulang, Daniel ini makikan jam tangan digital ke Thelma. Bukan untuk gaya nih tapi supaya Daniel ini bisa tahu Thelma ini masih bernapas atau enggak. Habis Daniel pulang, sendirian lah Thelma ya kan. Dibukanya jam tangannya. Kegiatannya ya nonton TV sambil nyulam, main komputer, nengok-nengok IG, macem-macem lah ya kan. Paginya Thelma dapat telepon dari Daniel, ngasih kabar Daniel kalau dia masuk penjara gara-gara kecelakaan. Parahnya lagi, Daniel ini nabrak perempuan hamil sampai patah hidungnya. Kagetlah Thelma ya kan. Gak lama pengacara Daniel juga nelpon. Pengacara itu bilang kalau Daniel mau bebas, Thelma ini harus ngirim uang pakai pos sebanyak $10.000. Oh, nggak pikir panjang lah ya kan. Dikumpulinya lah uang-uang simpanannya. Habis itu Thelma ini telepon anaknya yang namanya Gail, mamanya Daniel ini. Maksudnya mau minta anterilah ke kantor pos ya kan. Tapi nggak diangkat sama Gail. Ini bapaknya Daniel ini, namanya Alan. Sama juga kayak Gail, nggak diangkat. Sibuk kerja orang itu. Jadinya pergi sendirian lah Thelma ke kantor pos naik taksi. Sampai di kantor pos, dimasukkan Thelma lah uang itu ke kotak pos ya kan. Nggak lama Gail nelpon Thelma. Ada apa mama tadi nepon, kata Gail. Daniel tuh masuk penjara dia gara-gara nabrak perempuan hamil sampai patah hidungnya, kata Thelma. Oh, sibuk lah Gail ya kan. Langsung telepon Daniel dia, tapi nggak diangkat sama Daniel. Gak lama Alan telepon Gail. Ada apa beb? Kok mama tadi telepon? Nanya Alan ya kan. Mama telepon tadi mau ngasih tahu Daniel masuk penjara tuh, kata Gail. Oh, langsung pulanglah Alannya ya kan. Sampai di rumah, rupanya Daniel masih ada di rumah dia Sehat dia, hidungnya pun gak patah. Sehat lah pokoknya Daniel. Orang baru bangun tidur ya kan. Makanya teleponnya gak diangkat. Mama ini kenapa? Dapat kabar dari mana mama? Nanya Gail ya kan. Ada yang telepon aku tadi. Berarti ditipuin lah aku tadi ya kan, kata Thelma. Ya udah lama, yang penting sekarang Daniel sehat-sehat. Kita bisa kumpul sama lagi, kata Alan. Ya memang, tapi dah kukirim pula uangnya. Kagetlah orang itu ya kan. Ke kantor polisi lah orang itu. Diceritain orang itulah masalahnya sama polisi yang namanya Morgan itu. Terus kan Morgan ini minta alamat pengiriman uangnya sama Thelma biar bisa dilacak. Kacau kali gak ada resinya, kata Thelma.
nggak bisa dilacak lah jadinya. Maaf lah ya, nggak bisa lah kami lacak. Makanya nenek jangan main-main medsos. Udah, mulai sekarang tutup semua kartu kredit nenek. Banyak kali orang kena tipu kayak nenek, kata Morgan. Sorry. Sampai di rumah, kompromilah anak beranak itu ya kan. Mau dimasukkan orang itu Thelma ke panti jompo. Udahlah, nggak usah. Biar aku yang ngawani nenek di rumah, kata Daniel. Tapi Thelmanya sok paten. Disuruhnya Daniel pulang. Udah pulang aja kau sana. Aku nggak apa-apa sendirian, kata Thelma. Paginya Thelma lagi baca koran. Pas pula judulnya Mission Possible. Oh, langsung bersiap Thelmanya. Mau ditangkapnya penipu itu. Biar nggak sepele kali ya kan. Mentang-mentang dah nenek-nenek, enak aja orang itu nipuin ya kan. Walaupun dah agak-agak pikut, setel yakin aja dia weh. Jalan kaki, jumpa orang pun ditegurnya aja. Padahal nggak kenal. Gawat nggak itu? Not sure. Nggak lama nyampe Thelma di kantor pos. Dicarinya alamat penipu itu di tong sampah. Untungnya masih ada. Habis itu Thelma ini nelponi kawan-kawannya. Maksudnya mau minta bantuan dia. Tapi kan weh, nggak ada yang bisa. Adalah kawannya yang udah meninggal. Adalah yang kena stroke. Adalah penyakitan. Adalah yang pindah rumah. Macem-macem lah weh. Bingung lah Thelma ya kan. Nggak lama ditengoknya ada kakek-kakek naik skuter metik roda 3. Telepon Daniel Thelma. Daniel, cak kau kemari dulu. Anteri nenek ke tempat kawan nenek, kata Thelma. Thelma ini minta anteri ke panti jompo. Mau jumpai kawannya dia. Dah kau di sini aja. Nenek nggak lama. Cuma 30 menit aja, kata Thelma sama Daniel. Ini dia nih weh kawannya Thelma. Namanya Ben. Walaupun udah tua, tapi Ben ini pemain teater ini weh. Terus kan weh, ke kamar Ben lah orang itu. Ben ini sekamar sama Gary. Pendiam Gary ini weh. Dah gitu Thelma ini nengok ada skuter punya Ben. Mau dipinjamnya weh. Ya nggak dikasih sama Ben. Orang sayang kali Ben sama skuternya. Kau ini ada-ada aja kau nih. Mau kemana kau rupanya minjem skuterku? Nanya Ben sama Thelma ya kan. Aku ada masalah nih, kata Thelma. Ceritalah Thelma masalahnya sama Ben. Tapi takut dia Gary denger. Jadinya ceritalah orang itu pakai HP. Aku kena tipu nih Ben. Anyut uangku $10.000. Mau ku datangi rumah penipu itu naik skuter kau, kata Thelma. Makin nggak dikasih sama Ben. Thelma ini disuruh Ben ngelapor sama polisi. Kalau enggak sama keluarganya. Jauh kali tuh. Aneh kau nih, kata Ben. Lemes lah Thelma ya kan. Mainlah ilmu Thelma. Pura-pura dia mau nyoba skuter Ben. Biar nanti aku beli juga, kata Thelma. Kalau kau mau nyoba boleh, kata Ben. Tapi kan weh, Ben ini nggak yakin nengok gaya Thelma naik skuternya. Jadinya diikutilah sama Ben. Dipinjam Ben skuter punya kawannya. Tapi Thelmanya nggak peduli dia weh. Dihantamnya skuter Ben. Keluarlah Thelma dari panti jompo itu ya kan. Danielnya pun nggak nampak neneknya udah keluar. Orang Daniel ini sibuk kali main HP. Tapi kan weh, rupanya Thelma dicegat sama Ben. Gerem lah Thelma ya kan. Apanya kau nih? Kau mau bantu aku nggak nih? Kata Thelma sama Ben. Yaudah, aku ikut sama kau. Tapi jam 8 balik kita ya. Aku ada konser nih, kata Ben. Gak lama, Daniel ini pun sadar lah kalau Thelma belum balik-balik. Udah lewat 30 menit. Masuklah Daniel ke panti itu. Bertanya dia sama resepsionis, nampak Thelma atau enggak ya kan. Tapi kan weh, resepsionisnya pun nggak tahu. Kebingungan lah Daniel. Dicarinya Thelma di situ. Ya nggak ada lah ya kan. Orang Thelmanya ada pergi sama Ben. Jadinya Daniel ini ngabari mamanya sama bapaknya lah ya kan. Nggak lama nyampe Gel sama Alan. Minta tolong lah orang itu sama petugas panti kayak mana nyari Thelma ya kan.
Petugas panti itu pun bingung. Orang satu pasiennya juga ikut lari. Udahlah, kita tunggu aja di sini. Bentar lagi baliknya orang itu. Kalau nggak balik juga, baru kita lapor polisi, kata petugas panti. Apanya yang balik? Makin jauh orang itu. Orang itu mau singgah dulu tempat kawan orang itu. Namanya Mona. Mona ini mantan polisi. Rencananya Thelma ini mau minjem tembak Mona, tapi nggak bilang sama Mona. Mona, are you all right? Ben's here too. Fine. Nyampe di rumah Mona, Ben ini bercakap-cakap sama Mona, biar ngalihkan perhatiannya ya kan. Thelma ini pura-pura mau ke kamar mandi. Talking about Berlin. Rupanya Thelma mau ke kamar Mona dia. Mau diambilnya tembak Mona. Udah berhasil ya kan, turunlah dia. Tapi kan tiba-tiba ada kecoa. Kagetlah Thelma ya kan. Tengoklah tuh gak denger lagi orang itu suara tembak. Cepet-cepetlah Thelma turun ya kan. Habis itu permisi pulanglah orang itu sama Mona ya kan. I think it's time we were on our way. Goodbye, doll. Di panti, petugas panti ini minta KTP Alan, Gil sama Daniel. Mau ngelapor polisi orang itu. Karena Thelmanya sama Ben belum balik-balik juga. Parahnya Daniel ini nggak ada KTP-nya. SIM-nya pun nggak ada. Kena marah lah dia ya kan. Udahlah, kalian carilah dulu ya, kata petugas panti. Makes me wanna cry. Di jalan tiba-tiba skuternya lobet, minta dicas. Jadinya ngecas lah orang itu di pom bensin ya kan. Sambil nunggu Thelma ini buka-buka IG. Biasalah nenek-nenek gaul ya kan. Thelma ini ngambil foto di situ. Terus kan dipostingnya di IG. Rupanya di panti Daniel pun lagi buka-buka IG. Nampaklah sama Daniel postingan Thelma itu ya kan. Ngasih tahu mama sama bapaknya lah dia. Cak kita tengok di mana ini. Oh, ini di jalan itu nih. Langsung gerak lah orang itu. Rupanya kan orang itu nggak tahu jalan. Bingung lah orang itu ya kan. Cak tengok di mbah Google, kata Gil. Sampai kena klakson orang itu sama orang lain. Makin bingung lah Alan ya kan. Belok kita, kata Daniel sama mamanya. Dibelokkan lah sama Alan ya kan. Terus kan udah penuh baterai skuter itu. Mau jalan lagi lah Thelma sama Ben. Gak lama nyampe juga Daniel sama mama sama bapaknya. Nampak sama Thelma. Tapi malah lari Thelma sama Ben-nya Tapi kan rupanya jalannya buntu. Mainlah otak Thelma ya kan. Dihidupkannya jam digital itu. Habis itu dibuangnya langsung connect lah di HP Daniel. Dicari orang itulah ya kan. Kena tipu orang itu We are crazy. Could it have fallen off? I don't know, Mom. And now my mother is at large. I'm just a stupid little bit. I haven't done the ID because fuck! Don't call yourself that. I lost Grandma. Di tengah perjalanan, Thelma ini bingung mau ke arah mana orang itu jalan. Orang udah malam ya kan, sepi lagi. Jadinya Ben ini turunlah dari skuter itu. Mau nyari bantuan dia maksudnya. Tapi Thelmanya nggak mau dia nyusai orang lain. Tapi nyusai Ben mau dia. Aneh nggak tuh Ben ini pun bingung juga ya kan, orang udah tua. Jadinya Ben ini nyuruh Thelma nelpon keluarganya biar dijemput, biar pulang ya kan, biar nggak cemas keluarganya. Tapi kan keras kepala kali Thelma ini, nggak mau dia. Ya udahlah, kalau kau mau pulang, pulang aja sana kau. Aku cuma perlu skuter kaunya, kata Thelma sama Ben. Tiba-tiba kan hancur skuternya kena tabrak lari.
marahlah Ben ya kan, kesayangannya tuh weh. Dahlah, pulang aku, kata Ben sama Thelma. Ben, where are you going? Di panti, keluarga Thelma ini masih nunggu Thelma weh. Merasa bersalah kali orang itu. Dahlah, aku nyari angin dulu ya, kata Daniel. Oh ya dahlah. Tapi kau pakai dulu jam ini, biar tahu kami kau pergi kemana, kata bapaknya. Rupanya kan weh, Thelma ini masih lanjut jalan dia. Sendirian pula itu. Pas di tanah lapang, Thelma ini nengok ada mobil yang nabrak skuternya. Oh, didatanginya lah ya kan, mau minta ganti ya. Tapi kan weh, udah capek kali, jatuh Thelmanya weh. Pikilah mobil itu ya kan. Thelmanya pun nggak bisa bangkit dia. Payah kali dia ngangkat badannya sendiri. Jadinya pasrahlah dia ya kan. Tapi kan weh, tiba-tiba dateng Bennya weh. Bantuin Thelma lah Ben ya kan. Abis itu minta maaf lah Thelma ya kan. I'm sorry. Gak lama kan weh, tah dari mana dateng kawan Thelma naik mobil. Namanya Lois. Seneng lah Thelma ya kan. Numpang lah orang itu. Ditanya Lois lah mau diantar kemana orang itu. Tolong antar aku ke rumah ya. Kau Ben mau diantar kemana, kata Thelma. Aku mau ke kantor pos cabang, kata Ben. Bingung lah Thelma ya kan. Dah selalu kau, dah tanggung ini. Kita ambil uang kau, kata Ben. Ya, kayak mana konser kau, kata Thelma. Udah, selalu aja kau, kata Ben. Terus kan weh, masuklah Thelma sama Ben ke dalam ya kan. Nyari kotak nomor 21 orang itu. Itu dia. Kita tunggu siapa yang ngambil, kata Thelma. Di panti, Daniel ini telepon cewek incerannya. Namanya Eli. Ceritalah Daniel ya kan. Aku lagi di panti jompo nih sama orang tuaku, kata Daniel. Ya, ngapain kau di situ? Orang tua kau udah masuk panti jompo rupanya, kata Eli. Enggak, kami lagi nungguin nenek aku. Pergi dari pagi sama kawannya belum balik-balik sampai sekarang, kata Daniel. Oh, ya adalah, sabarlah. Bentar lagi baliknya tuh, kata Eli. Ngasih semangat Eli ya kan. Terus kan weh, sambil nunggu, Thelma ini nyulam lah sambil bercakap sama Ben. Gak lama ada laki-laki yang datang, namanya Michael. Ditengok Thelma lah sama Ben ya kan. Rupanya Michael buka kotak nomor 21. Oh, itu orangnya Ben, kata Thelma. Abis ngambil isinya, keluarlah Michael ya kan. Oh, diikutilah sama orang itu. Gak jauh rupanya weh, di toko lampu rupanya markas Michael. Thelma ini nyuruh Ben nunggu di luar. Ben, aku masuk ke dalam. Kalau ada apa-apa, kau cari bantuan ya, kata Thelma. Sebelum masuk ke dalam, tukaran HP orang itu. Untuk komunikasi sekalian mandu Thelma ya kan. Soalnya banyak kali lampu-lampu di toko itu. Ya namanya toko lampu ya kan. Lamp down ahead, lift those heels. Take your time. Okay, let's go. Rupanya kan weh, di dalam ada kawan Michael juga rupanya. Udah tua juga orangnya. Udah pun pakai selang oksigen. Namanya Harvey. Dijumpai Thelma lah ya kan. Apa pula? But even good boys make... Hi. I'm Thelma. Pura-pura bodoh pula tuh Harvey-nya. Kalian yang nelpon aku kan. Michael ini yang pura-pura jadi cucuku. Kau jadi pengacaranya, kata Thelma. Gak terimalah Harvey ya kan. Kau jangan nuduh-nuduh orang kau. Bahaya kali kok Bisa gol kok nanti, kata Harvey. Oh yaudah, ku telepon polisi nih ya, kata Thelma. A robbery. Thelma, you there? I think you've got the wrong idea. Diceritain Harvey lah kenapa dia jadi penipu. Rupanya kan weh, toko Harvey ini udah nggak laku lagi rupanya. Nggak mau orang beli lampu di tokonya. Orang modelnya udah lama ya kan. Jadinya mau bangkrut lah toko Harvey ini. Bujuk Thelma lah Harvey-nya. Udahlah, kalau enggak ku ganti uang kau sama lampu hias yang cantik, kata Harvey. Ya enggak mau Thelma-nya. Udah cepet kau balikkan uangku. Kalau enggak keluar aku 5 menit lagi, kawanku nelpon polisi tuh di luar, kata Thelma.
Geremlah Harvey ya kan. Harvey ini nyuruh Michael ngambil kunci kamar, mau dikurungnya Thelma wi. Oh, mainlah ilmu Thelma ya kan. Pura-pura hilang ingatan dia. Loh, kok di sini aku ya? Ngapain aku di sini? Kata Thelma. Bingunglah Harvey sama Michael ya kan. Pinjamlah telepon kau. Aku mau telepon suamiku, kata Thelma. Percaya Harvey-nya wi. Yeah. Ditanya Harvey lah nomor telepon suami Thelma ya kan. Itu mau dipejetnya telepon itu, tiba-tiba kan weh. My money, Harvey. Michael! Kena tipu Harvey-nya. Diminta Thelma lah uangnya. Rupanya udah nggak ada uangnya. Udah ditransfer ke rekeningnya rupanya pakai komputer. Parahnya Harvey ini nggak bisa pakai komputer. Cuma Michael yang bisa. Tapi Michaelnya udah pingsan. Gak lama dateng Benwi. Oh, cocok kali. Cak, kau pegang dulu tembak ini. Arahkan ke Harvey. Biar ku transfer balik uangku, kata Thelma. Dimainkanlah komputer itu ya kan. Tapi Thelmanya bingung dia wi. What? It's a shoe. Telepon Daniel lah Thelma ya kan. Disuruhnya Daniel datang, tapi sendirian. Terus kan weh, Alan ini nengok HP-nya. Dan jantung Daniel kok lemah. Oh, didatengilah sama Alan sama Gail. Rupanya kan weh, yang make jam itu Gary rupanya. Pantesan lah lemah ya kan. Danielnya geraklah jemput neneknya. Selain minta jemput, Thelma ini minta ajari cara masuk ke akun Harvey. Jadinya diajarilah sama Daniel. Golly. Hit enter. I'm in. Berhasil weh. Bisa masuk Thelmanya ke akun Harvey. Tinggal transfer. Rupanya kan weh, jiwa sosial Thelma ini tinggi kali rupanya weh. Nggak ditransfer semua uangnya, disisainya $500 untuk makan Harvey ya kan. Mau dipejetnya lah tombol transfer. Datang Michaelnya weh. Dimarahilah sama Thelma ya kan. Kau udah dibodohi sama Harvey, mau kau bantu juga dia. Gol kau nanti, kata Thelma. Cabut Michaelnya weh. Gitu Michael pergi, langsung ditekanlah tombol transfer itu. That's it. Dah gitu diambil Thelma lah tembak itu ya kan. Dibolonginya komputer itu weh. Biar nggak ada korban lain ya kan. And don't smoke. Lagi jalan pulang, masuk SMS di HP Thelma sama Ben. SMS orang hilang rupanya. Dan lapor polisi rupanya Alan sama Gil. Malah kesenangan pula tuh Thelma sama Ben. Nyampe di panti, Thelma ini janji mau ganti skuter Ben yang hancur itu. Sama ngajak makan-makan di kafe. Seneng lah Ben ya kan. Abis itu, masuklah Daniel sama Thelma ke dalam. Jumpai Alan sama Gail orang itu. Seneng lah orang itu ya kan. What happened? I'm all right. Abis itu nonton pertunjukan band orang itu. Yang main ya kakek-kakek lah sama nenek-nenek lah ya kan. Paginya Thelma ini ziarah ke kuburan suaminya. Dikawani sama Daniel. Dah gitu Daniel ini janji sama Thelma. Mulai sekarang dia akan ngawani Thelma di rumahnya. Biar nggak hilang lagi neneknya ini ya kan. Tapi kan weh tetep nggak mau Thelmanya. Dah nggak usah, selu aja kau, aku masih muda nih, kata Thelma. Sok paten ya kan. Dah lah ya weh, habis ceritanya. Assalamualaikum.